kasus intoleransi dalam pemilihan ketua OSIS di sekolah tersebut. Aksi intoleransi di lingkungan bubarin orang beribadah. Halo teman-teman, kali ini kita dari kelompok intoleransi ingin memperkenalkan tentang bentuk intoleransi yang ada di Indonesia. Apa sih intoleransi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intoleransi adalah ketidakadanya keragaman rasa. Artinya intoleransi adalah sikap yang tidak menghargai atau menghormati perbedaan yang ada di antara kita. Perbedaan apa saja? Bagus, pertanyaan yang bagus. Perbedaan yang ada di intoleransi itu bisa perbedaan agama, suku, ras, budaya, bahasa, pendapat, dan sebagainya. Intoleransi bisa berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Ada ratusan suku, bahasa, dan budaya yang hidup di Indonesia. Ada juga 6 agama yang diakui secara resmi oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu ada juga berbagai aliran dan kepercayaan yang dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia. Dengan banyaknya keberagaman yang begitu kaya, kita seharusnya saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Kita seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Seharusnya juga mengikuti Undang-Undang 1000. Kita seharusnya juga mengikuti Undang-Undang 1945 yang menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Namun sayangnya nih, intoleransi masih sering terjadi di Indonesia ya. Dan apa saja contohnya? Nah, kita bakal menemukan contohnya di meja sebelah. Silakan dinantikan. Terima kasih kepada Sidik dan Amal yang sudah membagikan, dan saya akan menjelaskan satu contoh yang tadi dijelaskan oleh Sidik dan Amal atas kesempatan pembicaraan. Banyak contoh tindakan toleransi yang merugikan hak warga negara, khususnya hak kebebasan beragama dan keberkeyakinan. Ada apa aja sih? Nah, untuk misalnya ada yang melarang aktivitas keagamaan, merusak rumah ibadah, diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan, mengintimidasi atau memaksa orang untuk mengikuti keyakinan tertentu. Benar sekali. Dan ada lagi salah satu contoh kasus intoleransi yang cukup terkenal adalah kasus GKI Yasmin di Bogor. Gereja ini dibangun pada tahun 2006 tetapi disegel oleh pemerintah setempat pada tahun 2010 karena dianggap melayani aturan. Sejak itu, jemaat gereja ini tidak bisa beribadah di gedung gereja mereka dan harus beribadah di jalan seberang Istana Negara setiap minggu-minggu. Kasus ini sudah berlangsung selama dari 10 tahun dan belum ada penyelesaian yang adil. Nah, untuk yang selain kasus GKI Yasmin ini, masih banyak kasus intoleransi lain yang terjadi di Indonesia. Menurut hasil survei Wahid Institute, dan sikap intoleransi di Indonesia cenderung meningkat dari 46% menjadi 54%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain berkembangnya paham keagamaan yang agak jauh dengan kecintaan Indonesia, kurangnya pendidikan multikultural, dan lemahnya penegakan hukum. Dari penjelasan teman kita Koirul dan Farija sebelumnya, nah di sini apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengatasi intoleransi yang terjadi di sekitar kita? Nah, kita ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. Nah, yang pertama itu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang agama dan keyakinan lain. Kita bisa belajar itu dari berbagai sumber seperti buku, internet, atau orang yang berbeda agama atau keyakinan dengan kita. Kita bisa bertanya dengan sopan dan menghormati jawaban mereka. Oke, dan kita juga bisa mengikuti kegiatan lintas agama atau keyakinan seperti diskusi, seminar, atau kunjungan ke rumah ibadah yang lain. Yang kedua,
tanggang rasa kita dalam berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan kita bisa bersikap ramah, sopan, dan terbuka. Kita bisa menghargai perbedaan pendapat, cara berpikir, dan cara beribadah. Kita harus menghindari kata-kata yang yang menyinggung, menghina, dan merendahkan orang lain. Kita bisa menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai. Itulah sedikit penjelasan tentang intoleransi ya. Semoga kita semua bisa menjadi warga negara Indonesia yang toleran dan tegang rasa, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang damai, harmonis, dan maju.